Setiap nama panggilan yang fans sebut untuk V dan arti di balik mereka. Selama bertahun-tahun, V BTS telah mengumpulkan lebih dari selusin nama panggilan. Beberapa di antaranya dari keluarga, beberapa dari teman, tetapi sebagian besar diberikan kepadanya dengan banyak kasih sayang dari para penggemarnya ARMY. Berikut adalah beberapa nama panggilannya yang paling populer dan makna menawan di balik setiap nama panggilan. Yang pertama, Tete. Tete berasal dari nama lengkap resminya Kim Taehyung. Bahkan sebelum V debut bersama BTS, teman-teman di sekolah di kota kelahirannya memanggilnya dengan nama panggilan ini. Itu telah melekat padanya sejak itu dan ARMY sekarang memanggilnya Tete. 2. CGV. CGV berasal dari fakta bahwa V terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sebagai kombinasi komputer grafik dan V, CGV adalah julukan yang menonjolkan visualnya yang tidak realistis. 3. Kokoban. Kokoban atau dalam bahasa Korea berasal dari pipinya yang seperti mochi yang membuatnya terlihat seperti sanggul, warna kulitnya yang lebih gelap dan perunggu memberinya rasa coklat. 4. Fu. Fu atau dalam bahasa Korea berasal dari tingkat dualitas gila yang dimiliki V membuat ARMY ketagihan. Itu berasal dari posting online ARMY di mana namanya salah dieja sebagai Fu. ARMY telah mengambil ini dan mengubahnya menjadi nama panggilan. Sebagai alter ego panggung V, dia karismatik, profesional, dan tak tergantikan. Tapi sebagai alter ego Fu, V adalah seseorang yang lembut, seringkali konyol, nakal, dan menyenangkan seperti anak kecil dengan hati terbesar yang pernah dilihat. 5. Secret Weapon atau senjata rahasia. Secret Weapon atau dalam bahasa Korea berasal dari cerita pra-debut ketika V adalah seorang trainee terselubung yang misterius di Big Hit Entertainment. Agensi yang semakin cemas melihat seberapa besar potensi yang dimiliki V sebagai trainee muda, memutuskan untuk menyembunyikannya sepenuhnya dari dunia dalam upaya untuk mencegah agensi lain merenggutnya. 6. Bayi singa atau harimau. Sejauh julukan hewan, V disebut sebagai singa atau harimau oleh ARMY Korea dan International ARMY. Penampilan awal V yang lembut tapi garang di awal hari-hari debutnya membuatnya mendapatkan julukan Baby Lion. Kemudian segera ia dijuluki sebagai Tiger saat ia mulai menggunakan emoji harimau saat mengidentifikasi dirinya. 7. Gucci Boy. Gucci Boy berasal dari fakta yang tak terbantahkan bahwa V terlihat sangat bagus dalam produk Gucci. 8. The One on the Left atau yang di sebelah kiri. The One on the Left berasal dari penampilan BTS di BBMA 2017. Visualnya menarik perhatian banyak non-ARMY yang pasti bertanya, siapa yang di sebelah kiri? 9. Beruang. Beruang atau Gomdori adalah nama panggilan penuh kasih yang berasal dari ayah V. Kisah bahwa ayahnya memanggilnya dengan nama panggilan ini dibagikan di acara jumpa penggemar dan sejak itu ARMY menyebutnya sebagai Gomdori dengan penuh kasih sayang. 10. Win Prince. Win Prince berasal dari rekan timnya RM yang memberi V julukan superhero Marvel ini di episode Run BTS sebelumnya. Setelah menyaksikan V mendominasi pengalaman bermain VR, RM terinspirasi dan memanggilnya Pangeran Angin atau Win Prince. Yang kedua, 8 kali J-Hope membuktikan dia adalah orang yang sangat bersih. J-Hope BTS telah menunjukkan berkali-kali melalui pertunjukan dan wawancara bahwa ia menikmati segala sesuatunya secara terorganisir. Dia juga suka membuat rencana dan tujuan dan bertujuan untuk mencapainya. Dalam kasusku, aku bisa dilihat sebagai seorang planman. Aku suka merencanakan dan mengatur tujuanku dan bekerja untuk mencapainya. Dia juga mengatakan, aku suka memanfaatkan ruang dengan sebaik-baiknya saat menggunakan kantong. Aku suka semua barangku ditempatkan dengan sempurna dalam tas. Aku mendapatkan semacam sensasi darinya. Saat bersama BTS setelah makan, dia pun mengatakan, Aigo tidak ada yang membersihkannya setelah mereka makan. Kepribadiannya yang rapi dan bersih juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tempat tidurnya selalu tertata dan bersih. Dia tidak ingin menjatuhkan makanan saat makan, jadi dia makan di dekat wastafel. Sepatunya selalu berjajar sempurna. Kamu dapat melihat sepatu putihnya yang berjajar sempurna dibandingkan dengan yang lain. Ketika ditanya apa aroma favoritnya, dia mengungkapkan bahwa dia sangat sensitif terhadap bau. Aku sangat sensitif terhadap bau sehingga aku harus memakai parfum. Aku menggunakan lotion berbau mani sebelum aku tidur dan aku selalu menggunakan diffuser di kamarku.
Aku membeli kopi Kona dari Hawaii dan aku menggunakannya untuk menghilangkan bau. Bisa jadi karena sifatnya yang teratur dan rapi sehingga koreografinya selalu tepat sasaran. 5. Waktu lucu, Suga terperangkap kamera dengan kebohongan kecilnya. Faktanya, anggota lain pernah berkata bahwa dia mulai berbohong saat dia bangun di pagi hari. Tapi bagian terlucu dari kebohongan kecil rapper ini adalah ketika dia ketahuan. Lihatlah 5 kali dia diekspos karena kebohongannya. Yang pertama saat dia mengaku difoto tanpa izin. Kembali pada Februari 2015, Suga memposting foto dirinya yang tampan ke akun Twitter BTS. Terlihat seperti sedang berpose, tapi dalam captionnya ia bersikeras J-Hope mengambil foto dirinya tanpa diminta. Tapi J-Hope tidak setuju. Dia dengan cepat membalas tweet Suga dengan tangkapan layar obrolan grup Kakao Talk BTS. Bukti nyata kalau Suga meminta J-Hope untuk mengambil foto selama ini. 2. Ketika dia mengaku hanya mengambil satu selfie. Kembali pada bulan Oktober 2018, BuzzFeed meminta BTS mengambil pertanyaan, yang mana anggota BTS-mu? Salah satu pertanyaan menanyakan apa yang dilakukan para anggota ketika mereka berfoto selfie. Dari semua jawaban, Suga memilih foto dan pergi. Bersikeras dia hanya mengambil satu selfie pada suatu waktu. Tapi itu sepertinya tidak mungkin. Di bulan yang sama, Jimin mengungkap bagaimana Suga selalu mencoba berbagai sudut untuk mendapatkan selfie yang sempurna untuk ARMY. 3. Ketika dia mengaku sebagai pengembara Swedia. Ketika BTS melakukan backpacking melalui Eropa untuk Bon Voyage, salah satu tujuan mereka adalah Swedia yang indah. Saat para anggota berjalan melalui jalan-jalan di Gamla Stan, Suga mulai mengingat kembali kenangan di negara tersebut. Kadang aku berjalan di sepanjang jalan Swedia, tenggelam dalam pikiranku. Aku sering datang ke sini, Gamla Stan. Aku punya banyak kenangan di sini, kata Suga. Tunggu, apa? Di latar belakang Jin terdengar memanggilnya. Ini pertama kali kamu di Swedia. 4. Ketika dia mengklaim So Taiji mengundangnya. Suga pernah membual kepada BTS tentang bagaimana penyanyi dan produser terhormat So Taiji, dikenal sebagai presiden kebudayaan di Korea, mengundangnya ke rumahnya. Tidak dapat dipercaya bahwa So Taiji ingin mengundang sesama produser berbakat seperti Suga ke studionya, tapi dia tertangkap kamera mengundang dirinya sendiri. 5. Ketika dia mengaku dia berolahraga. Kamu mungkin berpikir berada dalam grup dengan koreografi yang energik seperti BTS adalah rutinitas kebugaran yang cukup besar. Tapi para anggota terkadang masih pergi ke gym. Suga pernah menggunakan olahraga sebagai alasan untuk menghindari gulat lengan dengan jangkuk, mengklaim bahwa dia mengalami nyeri otot karena berolahraga. Dia bahkan mengarang seluruh kondisi, mengklaim dia memiliki nyeri otot yang tertunda. Tentu saja para anggota tertawa terbahak-bahak atas alasannya, mengetahui bahwa dia tidak berolahraga sama sekali pada saat itu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.